بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaallah Al-Quran yang kita baca adalah berita wasifah wa rahmah, obat sekaligus rahmat bagi yang membacanya, selain nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali hadis Bulughul Maram yang kemarin kita sudah membahas bacaan yang berkaitan dengan menguburkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah, itu bacaan ketika kita menguburkan jenazah. Ya insyaallah udah hafal. Yang pendek bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Nanti Bang Amir pun ketika beberapa juga baca ya itu, ya. Memilih musoli. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya. Itu juga dibaca oleh saudara-saudara kita ketika di melawan Zionis, ya. Insyaallah Allah tolong dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah, ya. Nah baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi itu urutannya. Jadi ketika kita setelah menyolatkan, kita bawa jenazah ke liang kita mengikuti. Kemudian kita jika jalan kaki, adabnya kita jalan dulu. Jika kita menggunakan kendaraan, kita di belakang jenazah. Jadi jenazah baru kita di belakang. Jika kita jalan kaki, berarti kita di depannya. Seperti itulah. Jika ambulan, ya berarti sama-sama ambulannya di depan, kita di belakang ambulannya, ya. Itu adab ketika kita
jenazah sampailah kita di pemakaman. Kita tidak usah duduk-duduk, kita dianjurkan berdiri dulu kecuali dalam keadaan darurat, capek dan lain sebagainya, kita duduk ya. Nah, setelah diletakkan jenazah, barulah kita diperkenankan untuk duduk ya. Kalau jenazah belum diletakkan, jangan dulu kita duduk, itu adabnya ya. Sampailah memasukkan jenazah di lahan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, baik yang memasukkan maupun kita yang melihatnya ya, dengan membaca hadis tersebut. Dan banyak kegunaannya acara ini ya. Ketika kita membela agama Allah, kita membaca ini juga ya. Ya, ketika kita menemukan jin dan sejenisnya, ya baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah ya. Karena pengalaman ketika orang tua saya dulu jumpa jin ya. Nah, tidak ada yang lain dibaca, hanya baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah ya. Baca itu insyaallah itu adalah amalan bacaan yang disunahkan oleh Rasulullah ketika memasukkan ke lahan. Nah, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-476. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang mayat atau tulang jenazah kasrihi hayyan, sama halnya kita mematahkan tulang ketika jenazah tersebut masih hidup. Jadi inilah dalam istilah nahu sorok namanya fi'il amar, artinya perintah. Yang kita tidak boleh merusak jenazah, itu cara kita menghormati jenazah. Jadi dengan lemah lembut ketika kita memandikan jenazah, dan ketika kita membuka pakaian jenazah juga, jika baju kaos kan susah dibuka, ya dijahit saja, digunting saja pakaiannya untuk membukanya. Jadi jangan dipaksakan, karena udah kaku nanti patah pula kan. Jadi digunting baik celana maupun pakaiannya, digunting saja, jangan dipaksakan sehingga nanti menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi kita tidak boleh mematahkan tulang jenazah, karena kata Rasulullah, hal ini sama seperti kita mematahkan tulang jenazah tersebut ketika masih hidup. Jadi banyak pendapat para ulama, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya autopsi salah gitu ya, autopsi atau dalam penelitian dalam bidang kedokteran. Jadi kedokteran perlu meneliti, misalnya mau meneliti jantung, otomatis kan dibedah. Nah, itu dibenarkan menurut fatwa ulama, karena ada sesuatu hal yang memang dalam keadaan darurat. Jadi dalam darurat itu apa saja boleh. Nah, pada dasarnya memang kalau kita lihat jenazah itu adalah bangkai itu ya. Tetapi Islam sangat menjunjung tinggi menghormati jenazah, ya sama seperti
dia masih hidup ketika kita menghormati jenazah. Walaupun jenazah tersebut sudah tidak ada nyawanya, kita tetap menghormatinya sebagaimana mestinya. Itulah kita memanusiakan manusia. Ya, jadi manusia itu harus dimanusiawikan, ya, memanusiakan. Ya. Jadi menghormati walaupun dalam keadaan masih dalam keadaan jenazah, ya sudah mayit maksudnya. Jadi kita tetap menghormatinya. Ya. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ditambahkan wazada Ibnu Majah, ditambahkan Ibnu Majah min hadis Ummi Salamah. Ya, dari hadis ini dari Ummi Salamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil ithmi, berdosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak layak kepada jenazah, maka kita termasuk berdosa. Ini ditambahkan oleh Ibnu Majah, hadis dari Ummi Salamah. Jadi walaupun jenazah tersebut bukan orang yang terhormat, ya, pejabat atau kepala negara, kita tetap menghormati jenazah tersebut walaupun dia orang biasa. Walaupun selama hidupnya dia ini mempunyai kesalahan kepada kita, tetapi penghormatan terakhir kita adalah kita menghormati jenazahnya, ya, dengan penghormatan sebagaimana semestinya ketika dia masih hidup, ya, walaupun rohnya sudah tidak ada. Ya. Jadi kita tetap berdosa, kata Rasulullah, ketika kita tidak merawat jenazah dengan lemah lembut, misalnya letak ya, lempar ya jenazah kan bolehnya. Jadi lakukan dengan lembut, letakkan dengan baik. Jika lebih baik lagi, jenazah itu lebih tinggi daripada kita. Jadi ketika orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, letakkan di atas lipat. Ya, dia lebih tinggi daripada kita. Jangan letakkan di bawah. Ya, seharusnya seperti itu. Ya, letakkan di atas lipat. Apa ya lipat? Istilah kita di sini ya. Iya, lipat ini baji. Ya, letakkan lebih tinggi daripada kita. Jadi ketika kita duduk baca Yasin, ya, kita tidak sama dengan jenazah tersebut. Itu penghormatan terakhir kita. Ya, walaupun kita ini dianggap kuburiyin, orang-orang yang menghormati, menyembah kubur katanya. Bukan itu maksudnya. Ini adalah Rasulullah memerintahkan kepada kita memberikan penghormatan terakhir terhadap saudara kita tersebut.